Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kita akan melihat perkembangan yang cukup rumit ya. Rumit karena ada yang mengatakan ini adalah kampanye, ini tidak boleh, tapi pada saat yang sama ada yang mengatakan itu saya tidak tahu. Dan ini lagi-lagi tidak lepas kaitannya dengan soal pemilu. Lebih tepatnya adalah Pilpres. Dan seperti apakah yang menjadi isu terkini? Ini adalah berita tentang bagaimana bansos jadi misteri. Sahabat sekalian, kalau kita perhatikan berita dari Tempo, judulnya adalah Misteri Beras Bansos Bulog Berstiker Prabowo Gibran. Ini lagi rame teman-teman. Dan menjadi perhatian bahkan sampai Wapres Ma'ruf Amin pun itu memberikan satu pernyataan. Di Kompas judulnya Wapres dorong Bawaslu usut beras Bulog berstiker Prabowo Gibran dan video acungan 2 jari dari mobil kepresidenan. Artinya kalau Wapres sampai turun, sosok yang selama ini jarang bertemu masyarakat di permukaan, ini berarti sesuatu telah terjadi dalam konteks yang cukup serius. Sahabat sekalian, Wapres Ma'ruf Amin, ya hampir amin lagi ya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial dan video acungan 2 jari dari mobil kepresidenan. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras bansos, ada gambar itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Kata Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis 25 Januari. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran apa tidak, kata dia. Termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu saja, ujar mantan Ketua Umum MUI itu. Sahabat sekalian, apa yang disampaikan oleh Wapres ini ya normatif ya, bahwa memang masalah-masalah pemilu ya diarahkan ke Bawaslu gitu. Dan tentu saja ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk Bawaslu tindak lanjuti. Pertanyaannya, apakah Bawaslu mampu mengatasi ya katakanlah persoalan ini gitu. Mengingat banyak hal yang kemudian sampai sekarang Bawaslu belum menunjukkan misalnya keputusan-keputusan. Ya taruhlah Videotron dan sebagainya itu kan kita nggak lihat itu. Atau belum ada berita mungkin kita baca. Nah sahabat kalian, ini sebenarnya kita fokus kepada bansos ya. Nah kemudian di Google itu ada berapa itu? Ada 5 ya. Misteri beras, kemudian Erlangga pastikan tidak ada beras Bulog yang ditempeli stiker Prabowo Gibran, geger bansos berstiker Prabowo Gibran, KPK lebih fire, gambar semua apa itu nggak kelihatan ya. Kemudian Ma'ruf soal bansos berstiker Prabowo Gibran sampaikan ke Bawaslu saja sama saja. Kemudian viral beras Bulog berstiker Prabowo Gibran Erlangga semua bansos program tidak ada yang berstiker gitu maksudnya. Nah, sahabat kalian ini berarti menjadi perhatian banyak pihak ya. Dan kalau misalnya mau dikatakan tidak ada, gambarnya ya jelas ini. Ya, kalau kita baca ini ya, Badan Pangan Nasional, kemudian ada Bulog, kemudian di bawah itu ada stiker memang, ya Prabowo Gibran. Cuma kalau mau dikatakan ada di mana, ini belum ada berita lengkap juga. Jadi kita nggak bisa apa istilahnya, belum bisa lah melihat secara terang di mana sebenarnya. Apalagi memang di situ ada beritanya ya bahwa Gibran itu nanya, "Di mana itu tempatnya? Di mana? Ntar saya urus." Ujarnya kepada awak media saat ditemui di Colomadu. Apa maksudnya Colomadu gitu mungkin ya, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Seusai menghadiri konser Dewa 19 Kamis malam 25 Januari 2024. Jadi seandainya ada berita di sini yang menerima ini, wah itu menarik itu ya. Dan terhadap situasi itu ya ada respon sudah dari Amin yaitu bahwa apa yang kalau itu betul terjadi itu adalah memalukan, miskin etika. Judul dari suara.com itu adalah heboh bansos berstiker Prabowo Gibran, Caimin murka, memalukan, miskin etika.
Memalukan, menunjukkan miskin etik, kemiskinan etika, ucap Caimin di Bali, Jumat 26 Januari 2024. Sahabat sekalian, berarti ada sebagian pihak yang sudah melihat bahwa ada beredar memang itu. Ya, kalau tidak beredar fotonya ada. Apakah ini kegiatan AI ya? Atau maksudnya dibantu AI kan? Ya, ini yang kita belum tahu. Meski demikian, kalau kita lihat apa ini istilahnya ini, editorial dari Radio Republik Indonesia ya, RRI, jangan memanfaatkan bansos untuk kampanye. Di sana disebutkan bahwa para kandidat calon DPD, calon legislatif ataupun calon pasangan presiden mulai berkampanye. Alokasi anggaran perlindungan sosial untuk 2024 tidak main-main, mencapai 496,8 triliun. Itu sedikit lagi 500 triliun itu, bisa bangun IKN ya. Besaran anggaran itu lebih tinggi daripada anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan untuk 2021 hingga 2022. Dan dalam editorial itu disebutkan bahwa dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di sana disebutkan bahwa ada larangan kampanye, ya, larangan dalam kampanye seperti larangan memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye serta larangan menggunakan fasilitas pemerintah termasuk tempat ibadah dan tempat pendidikan. Kita berharap Bawaslu dalam mendekati pelaksanaan pemilihan umum 2024 dapat mengawasi penyaluran bansos secara ketat. Selain itu, menjelang pemilu 2024 perlu kesadaran masyarakat untuk mengawasi secara cermat penyaluran bansos, apakah untuk menggait suara pemilih, terafiliasi dengan kelompok tertentu, memiliki kepentingan tertentu. Sahabat sekalian, kalau kita perhatikan maka sebenarnya di sini kita bisa memahami bansos bukanlah alat untuk kepentingan pihak tertentu. Bansos adalah hak rakyat, kewajiban pemerintah untuk menyalurkannya. Oleh karena itu, kalau ditinjau dari sudut pandang profesional, sekalipun pemilu sudah dekat atau berada pada awal 2024 dan bansos juga direncanakan turun pada awal 2024, seharusnya itu berlangsung secara normal, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, jika kemudian bansos ditunggangi, ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam pemahaman mereka yang punya kepentingan dan seperti dikatakan Caimin, itu adalah bentuk kemiskinan etis. Dan sahabat sekalian, kita perlu bertanya apakah benar masyarakat masih bisa atau dikatakan tidak tahu tentang bansos itu dari pemerintah atau hak mereka, ataukah masyarakat betul-betul mengetahui bahwa beras dari Bulog itu adalah milik pasangan capres atau cawapres tertentu. Saya kira di era informasi seperti sekarang, masyarakat tahu bahwa Bulog itu adalah milik pemerintah, bukan bagian dari calon presiden tertentu. Meski demikian, pengaruh daripada upaya penyaluran bansos dengan cara-cara yang tidak fair dapat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat yang tentu mereka akan menyalurkan pilihannya pada 14 Februari 2024 mendatang. Sahabat sekalian, inilah Indonesia, inilah kenyataan. Mari terus kita perhatikan untuk terus dilakukan perubahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.